Sleeping Beauty. Tentu kita sudah sering mendengar cerita tentang seorang putri yang tertidur kemudian ditolong oleh pangeran. Dia tertidur karena kena penyihir dan ya semacam itu. Sampai akhirnya pangerannya datang untuk menyelamatkan dengan cara cinta sejati, yaitu si putri dicium, kemudian bangun, mereka saling mencintai, akhirnya hidup bahagia selamanya. Oke, itu versi yang beredar, dan versi ini merupakan versi dari Disney yang dibuat memang ramah untuk anak-anak, sehingga ceritanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi ternyata Sleeping Beauty ini merupakan cerita rakyat yang berkembang. Jadi setiap satu daerah, satu negara itu punya versi Sleeping Beauty-nya masing-masing. Beberapa versi yang terkenal itu ada versi dari Grimm bersaudara. Mereka merupakan kakak beradik Jacob dan Wilhelm Carl Grimm, akademisi yang berkebangsaan Jerman yang terkenal karena menerbitkan kumpulan cerita rakyat dan dongeng. Kita tahu pada tahun 1800-an bidang sastra memang berkembang sangat pesat, sehingga sastrawan itu banyak yang mulai terkenal di tahun-tahun ini. Selain dari versi Grimm bersaudara, ada juga versi dari Charles Perrault. Dia ini orang Perancis, lahir di Paris tanggal 12 Januari 1628 dan meninggal di Paris juga tanggal 16 Mei 1703 saat umurnya 75 tahun. Ia seorang penulis dongeng dengan teori sastra serta pengarang puisi. Juga memiliki versi Sleeping Beauty-nya sendiri. Lalu yang paling populer tentu saja adalah versinya Disney, di mana baru dirilis tahun 1959, di mana endingnya putri dan pangeran itu hidup bahagia dan selama-lamanya. Jadi versi ini yang banyak beredar dan diterima oleh masyarakat karena mungkin endingnya yang menyenangkan, happy ending ya. Sementara dua penulis sebelumnya, yang Charles Perrault dan Grimm bersaudara itu endingnya lebih dark ya. Dan yang akan dibahas kali ini adalah versi Charles Perrault. Sebenarnya ceritanya hampir sama semuanya, dari awal sampai pertengahan intinya sih sama. Cuman yang membedakan dari setiap versi ini adalah endingnya. Di cerita versi Perrault tidak memiliki ending yang bahagia seperti Disney. Jadi di sini banyak, kalau kita nontonnya yang Disney dulu, maka kita akan menganggap ini banyak plot twist atau tidak sesuai ekspektasi kita. Kalau acuan kita adalah Disney ya. Sebenarnya ini kalau diangkat di film versinya Perrault ini untuk segmen yang lebih dewasa ya, bukan segmen anak-anak, ini pasti seru banget sih. Di versi Perrault diceritakan apa yang terjadi setelah pangeran dan putri itu ketemu. Sama versinya, mereka ketemu dan kemudian pangeran menolong, dicium, putrinya bangun. Tapi di versi Perrault ini dia lebih detail menceritakan. Kalau di Disney kan begitu putrinya bangun, mereka lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, selesai.
Tapi di versi Perrault ini diceritakan secara detail bahwa ketika putri terbangun, mereka awkward. Maksudnya orang nggak saling kenal, terus tahu-tahu ketemu gitu kan pasti ada rasa canggung juga ya. Ya di versi Perrault-nya ini diceritakan juga bagaimana kecanggungan mereka sampai akhirnya bisa dekat dan akhirnya memang menikah juga. Yang berbeda adalah, jadi ketika pangeran ini mau pergi ke tempat si putri, pangeran ini nggak bilang sama keluarga kerajaan. Dia tidak menyampaikan kemana dia pergi. Ya pamitnya berburu gitu aja. Jadi orang istana nggak ada yang tahu nih, ini pangeran pergi kemana, mau ngapain, sama siapa. Kalau sama siapanya sih sama pengawal ya pastinya. Cuman apa yang terjadi ketika perburuan itu tidak diceritakan sampai pangerannya menikah. Ya jadi selama 2 tahun itu ceritanya pangeran ini backstreet sama Sleeping Beauty. Sleeping Beauty ini nggak ada yang menceritakan ya nama aslinya siapa. Cuman dibilang aja Sleeping Beauty gitu. Jadi mereka backstreet 2 tahun. Pangeran punya anak 2, namanya Morning. Yang pertama anak perempuannya Morning. Anak keduanya namanya Day. Dia laki-laki. Setelah 2 tahun berlalu, akhirnya raja atau ayahnya si pangeran ini kan meninggal. Mau nggak mau, pangeran harus naik tahta untuk menggantikan ayahnya. Jadi harus jadi raja gitu. Sebenarnya kenapa kok pangeran ini backstreet? Karena ternyata ibunya si pangeran atau si sang ratu itu bukan dari bangsa manusia. Ternyata di versi Perrault ini diceritakan bahwa sang ratu adalah bangsa ogre. Ogre itu raksasa yang suka makan manusia dan makanan favoritnya adalah anak-anak kecil. Jadi kan pangeran punya anak-anaknya masih kecil juga. Jadi dia tidak mau kalau nanti dibawa ke istana akhirnya akan membahayakan nyawa anak-anaknya sendiri. Maka dari itu 2 tahun dia sembunyi supaya tidak ketahuan sama ibunya atau sang ratu ini. Tapi setelah ayahnya meninggal kan mau nggak mau pangeran harus pulang dan naik tahta jadi raja. Ketika dia naik tahta, akhirnya dia membuka rahasianya bahwa sebenarnya dia sudah menikah dan punya anak. Jadi istrinya sang Sleeping Beauty ini dan anak-anaknya akhirnya dibawa masuk ke istananya dia. Singkat cerita, udah diajak, udah masuk ke istana nih. Mereka masuk ke istana, akhirnya karena tugas kerajaan ini kan nggak melulu di dalam istana aja ya. Karena tugas kerajaan, jadi raja kan harus juga pergi bertempur ke medan lapangan, ngurusin urusan negara, dan tidak bisa memantau anak dan istrinya dengan baik. Sehingga dititipkanlah kepada ibunya, yaitu sang ratu. Sebetulnya ini bisa dibilang blunder ya. Karena kan si raja ini kan sudah tahu kalau ibunya adalah ogre yang suka makan daging manusia. Tapi kenapa kok malah dititipkan ke ibunya? Itu agak aneh sih versi cerita ini. Padahal sebelumnya dia kan backstreet untuk menghindari ibunya, tapi akhirnya dikasih juga ke ibunya. Dan sampailah pada saat dimana raja harus berangkat perang
untuk pertama kalinya. Jadi raja berangkat perang, dititipkan sama ibunya. Perang kan nggak mungkin sejam 2 jam beres ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya sang ratu kemudian kumat. Nah, kumat, jiwa ogrenya ini kumat. Jadi ngelihat cucunya yang waktu itu berumur, Morning itu umurnya 3 tahun dan D umur 2 tahun. Karena lihat anak kecil ini, dia kan seneng nih si ogre ini, sang ratu ini. Ngelihat cucunya tuh suka. Tapi sukanya bukan suka disayang, sukanya pingin makan ini. Mau dimakan ini cucunya, sampai akhirnya udah gak kuat ratunya untuk menahan hasrat untuk memakan cucunya. Dia datang ke kepala pelayan. Dia bilang, malam ini saya mau makan malam dengan Little Morning. Maksudnya di sini bukan makan bareng, tapi Little Morningnya yang jadi makanan. Kepala kokinya shock. Hah? Ratu? Itu kan cucunya sendiri. Iya, emang kenapa? Jadi ketika diceritakan di sini, jiwa ogrenya keluar itu dia udah berubah jadi lebih kejam gitu, mungkin mukanya lebih sadis, sehingga kepala koki pun tidak bisa menolak permintaan Ibu Suri. Ya, Ibu Suri ya. Dia tidak bisa menolak, akhirnya diturutin. Malam itu Ibu Suri makan dengan Morning. Udah nih, dikira kepala koki udah beres lah. Udahlah mungkin cuman sekali ini aja. Tapi besok paginya ternyata sang ratu datang lagi ke koki. Kelihatannya sup dipakai saus kesukaan saya enak ya. Saya mau makan itu. Ini kepala kokinya udah nggak tahu mau ngapain lagi daripada dia yang dimakan kan. Akhirnya ya udah, mau tidak mau diambillah di adiknya si Morning ini, dibikin sop cucunya sendiri, dan dimakan dengan lahap karena katanya dagingnya empuk dan lembut. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata keinginan memakan daging manusia sang ibu ratu ini, sang ogre ini, semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya dia bilang ke kepala koki, saya mau makan ratu. Dibikin sop dan dikasih saus kayak anak-anaknya yang kemarin ya. Kepala koki mikir, kalau raja pulang dan dua anaknya ini hilang, mungkin masih bisa diakalin bikin cerita gimana. Tapi kalau anaknya hilang, istrinya hilang, emang raja nggak bisa mikir ya. Terus kata si ibu ratu ini, Ibu Suri ini, dia bilang, udah tenang aja, semuanya sudah saya pikirkan. Nanti aku akan bilang mereka dimakan serigala ketika jalan-jalan di hutan. Ini sih gila banget ya ceritanya. Aku waktu membaca ini sambil membayangkan gitu, kelihatannya keren juga ini kalau dibikin film ya. Dan apa yang terjadi ketika raja pulang sudah bisa ditebak sepertinya, dan silakan membayangkan sendiri apa yang terjadi selanjutnya.
Nah, itu tadi cerita Sleeping Beauty versi dari Charles Perrault yang dipublikasikan tahun 1889. Ini sebelum Disney, dimana Disney kan 1959 ya, jadi ini lebih tua sih ceritanya. Dan yang pasti Disney sih mengadaptasi dari cerita ini dibikin happy ending supaya family friendly mungkin. Oke, sekian dulu hari ini. Terima kasih.